16 Desember 2024 PDIP resmi pecat Joko Widodo. Pertanyaan buat kalian semuanya, ini siapa yang rugi? PDIP kah atau Jokowi yang rugi dari pemecatan ini? Ini banyak sekali yang berpendapat, ada yang bela Jokowi. Jokowi itu lebih besar daripada partai. PDIP itu ketolong sama prestasi Jokowi. Ada juga yang bilang ini Jokowi tanpa PDIP nggak jadi apa-apa, nggak jadi presiden juga. Kalau kalian dukung yang mana? Coba tulis komentar kalian di kolom komentar di bawah. Selamat datang di Yuda Media HD. Di beberapa menit ke depan di video ini kita akan ngebahas pemecatan dari Jokowi ini, siapa sih yang paling rugi dari momen yang satu ini. Biar gimana pun PDIP punya dampak elektoral dengan usungan PDIP terhadap Pak Jokowi. Saya jangan seperti kacang lupa kulitnya, kira-kira begitu. Sekelas Pak Jokowi, mantan presiden 2 periode, gubernur Jakarta, wali kota Solo, 24 tahun bersama dengan PDIP, modal yang sangat cukup untuk bikin partai politik. Modal yang sangat cukup, tapi yang jadi masalah, bekas presiden kok dipecat, memalukan. Ini adalah hoax dan fitnah yang disebarkan oleh para pembenci Jokowi dan Gibran dan Kaisang dan Bobi dan keluarganya kepada pemerintahan Prabowo dan Gibran yang kalian itu dungu kalau kalian mempercayainya. Ada banyak sekali komentar tentang pemecatan Jokowi pada 16 Desember 2024 kemarin. Ada yang menganggap Jokowi itu sudah di level mantan presiden. Jadi kalau sampai dipecat oleh partainya sendiri itu memalukan, kata netizen yang satu ini. PDI Perjuangan kemarin resmi memecat Joko Widodo, Gibran Raka Buming Raka, Bobi Nasution serta 27 orang lainnya dipecat dari partai, dan semenjak itu partai tidak punya hubungan lagi dengan yang dipecat, serta tidak boleh melakukan kegiatan dan menduduki jabatan apapun atas nama PDI Perjuangan. Surat pemecatan itu dibacakan oleh Ketua DPP Bidang Kehormatan Partai Komarudin Watubun didampingi Bambang Pacul, Said Abdullah, dan Oli Dandora Kombe. Yang jadi masalah, bekas presiden kok dipecat, memalukan. Itu bukan masalah sih. Lagian kalau misalkan ini soal pemecatan, ini yang pengen mecat Jokowi atau PDIP gitu. PDIP tentu saja yang katanya punya adik ART yang ngerasa dilanggar oleh Jokowi. Jadi ini tuh masalahnya siapa? Kalau kita lihat dari respon Jokowi, kok kayaknya yang pengen mecat, yang benar-benar pengen menunjukkan statement bahwa ini adalah sebuah keputusan yang harusnya besar gitu ya, geger gitu, itu justru sudut pandang dari PDIP-nya. Kenapa? Karena respon Jokowi dari pemecatan ini terlalu santai. Kok bisa dipecat santai ya? Ini adalah hoax dan fitnah yang disebarkan oleh para pembenci Jokowi dan Gibran dan Kaisang dan Bobi dan keluarganya kepada pemerintahan Prabowo dan Gibran yang kalian itu dungu kalau kalian mempercayainya. Yuk kita akan mulai satu demi satu. Gibran akan mengkudeta Prabowo sehingga nanti pemerintahnya itu nggak akan sampai 5 tahun. Ini goblok bindungu kalau percaya dengan skenario ini. Mengapa? Karena saya tulis di sini yang meminta Gibran itu Pak Prabowo sendiri. Jadi bukan diajukan oleh Jokowi, diajukan oleh ibunya, atau diajukan oleh Habib Rizik. Kalian coba cari beritanya, itu sudah banyak yang meminta ini adalah Pak Prabowo. Karena tiba-tiba mendadak Mas Ganjar, yang tadinya itu harusnya bareng untuk melawan Mas Anies dengan siapapun dia, ini tiba-tiba dicalonkan dengan Pak Mahfud. Sekali lagi kalian pasti ingat dong, Pak Jokowi sudah mudik ke Solo, dipanggil lagi sama Bu Ketum, terus kemudian diumumkan. Oke. Jadi dari sini serangan-serangan memang nggak berhenti sampai di situ ya. Semua hoax, semua serangan-serangan itu diarahkan kepada Jokowi dan keluarga. Bahkan sebelum 16 Desember, Jokowi dan keluarga itu emang sudah diserang sedemikian rupa gitu ya. Cuman dipecatnya PDIP ini
membuat Jokowi jadi semakin lemah atau jadi semakin bebas begitu? Pertanyaannya itu sebenarnya. PDIP catat sejarah. Pertama kali mantan presiden dipecat partai. Bisa bikin harga diri Jokowi jatuh. Guys, pemecatan keluarga Jokowi udah resmi disampaikan sama PDIP kemarin. Dan tau gak guys, ini tuh ternyata jadi catatan sejarah pertama kali loh seorang mantan presiden dipecat dari partai. Bagi Rocky Gerung, pengamat politik, pemecatan ini tuh karena bagi PDIP ada sikap buruk yang ditampilin sama Jokowi. Selain itu, ini juga jadi bukti prestasi presiden gak cukup buat bisa bertahan di PDIP. Harus punya nilai yang baik. Menurut kalian, Jokowi rugi apa gak nih guys dipecat PDIP? Atau justru Jokowi bersyukur dijauhkan dari PDIP? Karena perselisihan itu sudah lama mencuat begitu ya antara Jokowi dan juga PDIP, tentu saja dari sudut pandang Jokowi ini justru kabar baik. Ya semakin jelas saja sudah tidak lagi terikat. Jadi segala langkah-langkah politik dari Jokowi ke depannya nanti bakal tidak bisa lagi disangkut pautkan dengan PDIP. Orang udah Anda pecat kok kan gitu. Jadi bebas gitu. Betul lah. Ya. Kan biar gimana pun PDIP punya dampak elektoral dengan usungan PDIP terhadap Pak Jokowi. Saya jangan seperti kacang lupa kulitnya, kira-kira begitu. Bang Gege, apakah ini merugikan PDIP sendiri mengenai pemecatan Jokowi ini? Sebelum sampai ke sana, saya mau agak sedikit berpikir berbeda dengan mengatakan bahwa ini memang perlu dilakukan pemecatan ini oleh PDI Perjuangan setidaknya untuk ke masa depan ya. Nanti kalau terjadi keadaan yang sama, ada seseorang yang didukung sebagai calon presiden atau dalam 27 nama itu kan ada calon gubernur atau calon wali kota lah begitu ya, atau calon bupati, kemudian tiba-tiba tidak lagi mendukung yang merupakan calon dari partainya. Dan itu baik sesuai ADART maupun tadi ya etik ataupun kebiasaan-kebiasaan dalam komunikasi politik yang memang diberhentikan gitu. Tapi dalam level presiden, Egan dan para pemirsa, ini baru pertama kali terjadi kan? Maksud saya begini, Trump itu pernah dulu di Partai Demokrat loh. Donald Trump itu pernah di Partai Demokrat, tapi dia mengatakan saya berhenti dan kemudian ke Partai Republik gitu. Nah ini kan Pak Jokowi sen kiri atau sen kanannya itu kan belum pernah terjadi gitu. Nah itu yang sekarang dinyatakan oleh PDI Perjuangan untuk itu dihentikan gitu. Nah tetapi untuk tadi mengatakan apa yang lebih diuntungkan, siapa yang lebih diuntungkan pada saat ini, tadi saya sudah menyampaikan karena relatif terlambat, maka ya Pak Jokowi yang jadi diuntungkan sekarang menjadi bebas karena sudah diberhentikan, bisa pindah kemanapun tanpa ada katakanlah semacam atribusi loncat pagar atau kutu loncat. Ya. Nah, jadi buat Pak Jokowi jadi semakin leluasa saja. PDIP udah nggak bisa nyalah-nyalahin lagi kalau misalkan Pak Jokowi punya pandangan politik dan langkah-langkah politik yang berbeda dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Uang sudah dipecat kok, ya kan? Udah nggak bisa ngatur-ngatur lagi. Sekelas Pak Jokowi, mantan presiden 2 periode, gubernur Jakarta, wali kota Solo, 24 tahun bersama dengan PDIP, modal yang sangat cukup untuk bikin partai politik. Modal yang sangat cukup. Tapi begini Mas Adi, kalau tadi Mas Eno kan bilang ada catatan-catatan tuh. Kalau misal dari Mas Eno kan merah tuh warnanya tuh. Minus lah paling tidak. Kan nah itu berpengaruh tidak? Betul. Kan kalau kita mau mengukur bagaimana, ini kan tarikan soal sebenarnya lebih kuat dan lebih besar mana antara Jokowi dengan PDIP. Karena Jokowi dan pendukungnya juga tidak mau Pak Jokowi itu di underestimate. Justru PDIP kuat sampai Pileg 2 kali menang misalnya. Itu karena faktor Jokowi. Nah per hari ini kita menyaksikan PDIP dengan Jokowi ini sudah pisah. Sudah talak 6. Nggak bisa gabung lagi. Oleh karena itu kalau kita mengacu pada hasil Pileg di 2024, PDIP itu kan turun suaranya 3%. Jangan-jangan itu karena efek ketika Jokowi sudah tak lagi bersama dengan PDIP. Loh 3% loh bisa menggerogoti PDIP. Jangan-jangan kalau bikin partai politik baru, makin banyak itu digerogoti. Bisa 5%, 6%. Jangan-jangan separuh PDIP bisa hilang. Wow, jangan-jangan separuh suara PDIP pendukung-pendukungnya ini bisa banting setir untuk menjadi pengikut Jokowi. Karena bukan rahasia lagi, sejak hampir berapa tahunnya ini, bertahun-tahun lah dari Pak Jokowi di Solo, kemudian popularitasnya meningkat, naik ke kontestasi pemilu di Gubernur Jakarta, kemudian naik ke Pilpres 2 kali menang, itu mau tidak mau harus diakui bahwa popularitas yang diemban Pak Jokowi, nama besarnya ini sedikit banyak
kasih sumbangsih ke nama atau suara dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Bayangkan kalau vote getter ini pindah, alias Pak Jokowi yang peraup suara massa ini pindah, ya bisa-bisa suara-suara itu ikut pindah. Kalau kata Adi Praetno bisa jadi setengah suaranya PDIP ikutan pindah nih. Kalau menurut kalian seperti apa? Setuju nggak? Pov Megawati lihat respon Gibran dan Bobi setelah dipecat dari PIP. Sekarang kan saya kader Gerindra. Sopankah begitu? Saya fokus bantu Presiden Prabowo. Nyanyi. Sabar. Karena respon setelah pemecatan yang dilakukan oleh PDIP, responnya seperti, waduh ini tidak seperti yang kita harapkan. Mungkin bagi PDIP begitu ya. Pak Jokowi cenderung santai, ya ndak apa-apa ya kan. Apalagi di hari yang sama justru Pak Jokowi ngajak cucu untuk jalan-jalan ke mall ya kan. Kemudian Mas Gibran juga malah bikin lawakan, saya baru saja dipecat, dikeluarkan dari partai begitu ya. Di salah satu pidatonya di acara, saya lupa acara apa waktu itu ya. Kemudian Mas Gibran justru menjawab, ya mungkin setelah ini saya bisa jadi lebih fokus lagi untuk membantu Pak Prabowo. Jadi emang gak dianggap yang gimana-gimana pemecatan ini. Pak Jokowi, Mas Gibran, Mas Bobi Nasution sama-sama sudah paham benar bahwa ketika mereka sudah pindah dan pisah jalan waktu itu, ya memang sudah tidak ada tempat lagi di PDIP. Jadi mau sekarang, mau besok, mau lusa pemecatannya, gak jadi soal. Mereka sudah pada tahu tuh gak ada tempat buat mereka di PDIP. Makanya Mas Bobi pun sekarang sudah menjadi kader Gerindra. Udah punya KTA Gerindra sekarang. Gitu. Coba kita baca komentar netizen deh. Haryo, keluarga Jokowi memang politikus hebat, bukan pecundang. Oke, siap. Pak Jokowi dan keluarga emang keluarga yang sangat menarik untuk selalu diikuti beritanya. Sayang dan cinta sama Pak Jokowi akan selalu setia bersama beliau. Yang benci semakin nyinyir sampai akhir hayat mereka. Ya, boleh. Ada Sakit M. Lah kan udah dipecat dari dulu terutama Bobi, makanya naik cagup lewat Golkar. Bukan. Dulu ikut konvensi Golkar cuman gak jadi ya. Majunya ke Pilgub itu lewat Gerindra. Ada Ahmed Sitorus, kok Ibu Meganya masih seger? Ada segernya juga nih. Alno Rider, kalau modelan begini Ibu yang gak gitu. Yang lain. Banteng GL, padahal ibu nggak gitu. Ya udah agak tua ya. Jadi pemeran ibunya mungkin bisa karakter yang lebih tua lagi gitu ya, agak rewel gitu ya. Salsabila 20 muka awalnya. Itulah pokoknya. Jadi memang netizen pun paham bahwa pemecatan dari PDIP kepada Jokowi dan juga keluarga itu emang ya tidak terlalu mengejutkan juga sih. Pun kalau misalkan tidak dipecat nih, misal tidak dipecat sampai sekarang, Pak Jokowi juga nggak bakal tiba-tiba iseng ke kantor DPP PDIP gitu misalkan ya. Ya saya mumpung jadi masyarakat biasa sudah tidak lagi jadi presiden, saya tak main-main lah ke kantor PDIP. Enggak bakal juga. Saya mau ketemu Ibu Mega gitu ya. Enggak juga. Semua sudah pada paham bahwa antara Pak Jokowi dan juga PDIP sudah pisah jalan sejak lama. Jadi ibaratnya pemecatan ini adalah sebuah serangan yang tidak lagi menyakitkan, sebuah statement yang basi gitu menurut saya. Apa reaksi Jokowi terhadap pemecatan itu? Hari ini beredar video dia jalan-jalan ke mall ya, sama cucunya, sama istrinya, sama segala macam-macam, ya kan? Dan dia ingin mengatakan ini tipikal orang Jawa ya, yang tidak ingin melakukan perlawanan terbuka, jadi sifatnya simbolik kayak gitu. Dengan dia keluyuran dengan anak cucunya santai di mall segala macam, padahal dia lagi dibicarakan di mana-mana karena dia pecat. Itu untuk mengatakan kepada mereka, emang gue pikirin, iya kan? Nggak ngefek apa-apa ke saya segala macam. Oke, setuju sih saya.
Emang gue pikirin gitu. Pecat Jokowi siapa yang ngerugi kalau gitu? Dari respon kedua belah pihak, di mana PDIP itu dengan kader-kadernya itu sudah nyebut Jokowi macam-macam. Hasto nyebut Jokowi sebagai dalang dari kriminalisasi dirinya dan juga Anies Baswedan. Kemudian Jokowi itu dibackingi oleh polisi dengan ketua polisinya atau kepala polisinya yaitu Listio Sigit. Waduh, itu udah dalam banget tuduhannya. Sedangkan Jokowi ketika dipecat pun santai. Sangat-sangat santai. Jadi kalau dilihat dari dua respon ini siapa yang rugi? Kok menurut saya yang paling panik itu PDIP. Bisa jadi yang rugi emang PDIP sih.